Om Swastiastu. Selamat sore, selamat datang di Banjartega, Kelurahan Tonjo. Perkenalkan, nama saya Ima DJ Subandi. Saya di sini sebagai tim hore-hore dalam pembuatan ogoh-ogoh dari ST Wadisana Banjartega. Sebagai bahan dari pembuatan ogoh-ogoh ini, yang sebagai dasar sekali di sini kan sudah pasti pancernya itu besi. Ya, setelah besi ada itu bahan namanya penyalin sebagai dasar dari rangka masing-masing karakter. Terus yang dipakai juga koran untuk membentuk anatomi dari karakter masing-masing ini, dan juga ada kertas. Terus juga ada triplek sebagai pembantu untuk pembuatan kereta. Nah, untuk yang lainnya masih terbayangkan karena di sini kan ada yang namanya harus dirias, terutama kereta ini masih belum dapat jalan terang ini agar terlihat bagus. Di sini dalam pembuatan ogoh-ogoh ini ada 6 karakter. Karakter utama sudah pasti di sini Abimanyu. Terus ada Duryodhana, ada Dursasana, ada Karna, ada Drona, dan juga Sangkuni. Dalam pembuatan ogoh-ogoh pada tahun ini, tema yang kita angkat di sini adalah tentang kekerasan. Mungkin bisa dibilang tentang pengeroyokan. Ya, di sini kita mengangkat judul Rebut Medaya. Rebut medaya itu artinya dia itu direbut karena kecurangan. Kecurangan dari pihak lawan, bukan dari dirinya sendiri. Terus dari isu sosial ini, kita di sini mengangkat cerita ini karena mungkin bisa dinilai dari 3 aspek. Yang pertama itu adalah di sini kan ceritanya Abimanyu direbut, artinya diserang oleh pasukan Korawa karena dia merasa dirinya mampu untuk melawan para Korawa, sedangkan para Korawa ini sudah menyiapkan siasat untuk menjerat atau membuat perangkap bagi Abimanyu, sehingga setelah dia masuk perangkap, di sanalah dia dikeroyok atau direbut. Terus yang kedua mungkin bisa dilihat dari kehidupan sosial kita di masyarakat, terutamanya mungkin dilihat dari situasi kita ketika masuk suatu organisasi atau suatu perusahaan. Di sana kita sudah pasti ketika baru merasa diri itu sudah bangga masuk dalam suatu organisasi itu, suatu perusahaan itu, tetapi dengan keyakinan kita seperti yang ada dalam karakter Abimanyu itu adalah orangnya bertanggung jawab, disiplin. Kita sudah berdisiplin, sudah bertanggung jawab, namun sudah pasti dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu ada yang mempunyai sifat buruk. Nah, ketika kita tidak mengikuti mereka, di sanalah mereka membunuh karakter kita, membunuh ya itu artinya orang yang baru masuk dalam lingkungan mereka. Terus yang ketiga bisa dilihat dari sosok kepemimpinan. Nah, ini kan sebenarnya Abimanyu ini adalah penerus dari Yudhistira. Nah, artinya pengganti Yudhistira nanti kalau seandainya sudah turun tahta menjadi raja. Sama seperti seorang orang biasa yang memang bertanggung jawab, punya rasa disiplin yang baik, namun ketika dia dihadapi dengan sebuah posisi, seperti mungkin dia menjabat, ini karakter dari 5 karakter Korawa ini merupakan hawa nafsu. Di sana ada hawa nafsu licik, ada yang keras, ada yang berkhianat, dan juga ada yang mungkin dia merasa kasihan, tapi kalau tidak kita mengikuti mereka,
kita sendiri yang akan dibunuh. Nah, mungkin itu. Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan proses ogoh-ogoh ini kurang lebih dari bulan Desember. Nah, Desember kita sudah mulai start karena kita akan mengikuti lomba Kesango, yaitu dalam ogoh-ogoh yang diadakan oleh Yewano Kota Denpasar, dan juga akhir yang akan kita raih, mungkin akhir pengerjaannya itu mungkin sebelum penilaian, yaitu tanggal 14 Maret 2025. Dalam proses pembuatan ogoh-ogoh ini sudah pasti ada tantangan. Ya, artinya tidak semua berjalan mulus. Utamanya sudah pasti kehadiran dari STT itu sendiri. Ya, karena ada beberapa STT yang sudah kerja, yang masih kuliah, atau mungkin yang mungkin kok kebanyakan timpal sih nggak ada. Kalau ada temannya baru udah mau ikut, dan juga tantangannya dalam ogoh-ogoh ini sudah pasti penentuan penempatan dari karakter masing-masing. Karena bagaimana caranya kita menempatkan masing-masing karakter itu agar terlihat bagus dari pandangan yang melihat atau penonton nantinya, agar tidak sampai ada yang mungkin tertutupi karakter itu dari karakter lain, harus menonjol semuanya. Karena ini kan kita mengikuti kontestasi, harus memperlihatkan masing-masing karakter, terutama juga anatomi, warna, dan juga mimik mukanya. Gitu. Untuk saat ini harapan saya sendiri utamanya, apalagi kita di Kota Denpasar adalah kota yang berwawasan budaya, dan juga sampai sekarang pun pihak pemerintah Kota Denpasar yang dibantu dengan Yewano Kota Denpasar memberikan kita di sini para STT se-Kota Denpasar ruang untuk berkreasi, terutamanya dalam pembuatan ogoh-ogoh. Berharap nanti dipotongnya Kailas. Yang saya harap di sini tetap berlanjut ke depannya. Apalagi saat ini Yewano Kota Denpasar mencoba sistem baru dalam perlombaan ogoh-ogoh. Karena saya sempat berdiskusi dengan salah satu Yewano, sebut saja namanya Pak Yandiano. Dia berkata, sebelumnya bukan dia berkata, saya bertanya, kenapa harus seperti ini tahun ini? Padahal tahun lalu saya sendiri yang menyampaikan kepada Yewano agar masing-masing kecamatan memberikan peluang lolos 6 peserta atau 6 STT untuk mengikuti lomba di Puputan. Nah, akhirnya beliau berkata, kenapa saat ini Yewano Kota Denpasar membuat perlombaan seperti sekarang, yaitu tarung bebas, karena ingin mencoba hal baru, dan juga masukan-masukan dari beberapa STT, termasuk juga atasan kita di Kota Denpasar, coba membuat hal yang baru, yang dimana pasti di sini ada positif dan negatifnya nantinya. Yang mungkin kita di sini sebagai STT, atau mungkin saya sendiri sebagai tim di sini yang memberikan support juga untuk teman-teman di STT harus menerima, karena kan ini sudah pasti ada keputusan dari Yewano sendiri yang dibantu dengan masing-masing STT. Jadi apapun hasil nantinya, yang mungkin ada yang bergebu-gebu keinginannya untuk lolos, ataupun yang mungkin saat bergebu-gebu rata gugahnya lolos, saya berharap, saya sendiri pun juga berharap dengan diri saya sendiri, dan juga saya akan menerima itu dengan lapang dada. Karena saya tahu ogoh-ogoh yang dibuat oleh para STT itu biayanya tidak sedikit. Ya mungkin lebih dari angka 30 juta. Karena di sana kan sudah pasti mereka akan menonjolkan kreasi-kreasi sendiri dengan tambahan-tambahan yang unik dan juga teknologi dalamnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Dan juga saya tidak lupa meminta maaf apabila ada tutur kata saya yang salah, yang kurang berkenan di hati, dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.